Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Nurmansari, kelas A1 Farmasi, NIM F20210238. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari anatomi fisiologi manusia yang berjudul Anatomi Hidung, Lidah, dan Kulit. Langsung saja, yang pertama, anatomi hidung. Hidung adalah salah satu organ terpenting manusia. Selain itu, tanpa hidung, ternyata kita juga tidak bisa merasakan lezat dan jadi mudah terserang penyakit. Sebab anatomi hidung cukup kompleks dan berkaitan dengan organ di sekitarnya, termasuk mulut. Hidung adalah pintu masuk udara. Di sana ada berbagai proses yang berjalan sebelum oksigen bisa berlanjut turun ke organ pernapasan manusia yang lain. Selanjutnya, susunan anatomi hidung dan perannya. Anatomi hidung manusia terdiri dari beberapa bagian. Masing-masingnya memiliki peranan tersendiri, tetapi saling bekerja sama agar organ yang satu ini bisa berfungsi dengan sempurna. Yang pertama, hidung bagian luar. Dari luar kita bisa lihat bahwa hidung memiliki dua lubang yang secara anatomis disebut sebagai nares. Yang kedua, rongga hidung. Susunan rongga hidung manusia sebenarnya cukup kompleks. Struktur ini dimulai dengan bagian depan lubang hidung yang dinamakan vestibulum. Area ini dilapisi oleh lapisan sel yang bernama epitelium. Di belakang vestibulum terdapat struktur yang bernama concana nasalis atau turbinat. Lalu di atasnya ada area olfaktori yang berperan dalam proses penciuman. Area ini adalah salah satu bagian yang tidak berperan dalam proses pernapasan. Yang ketiga, membran mukosa. Membran mukosa merupakan bagian yang melapisi sebagian besar area rongga hidung. Lapisan ini berfungsi untuk membuat udara yang kita hirup menjadi lebih lembab dan hangat. Selanjutnya, yang keempat, lubang sinus. Lubang sinus juga merupakan bagian dari struktur rongga hidung, terdiri dari 4 jenis. Lubang-lubang ini berfungsi juga untuk meringankan beban di tengkorak kepala, sehingga kepala kita tidak terasa terlalu berat. Bagian A, sinus etmoidal. Sinus ini terletak di area dekat batang hidung. Sinus ini sudah muncul sejak lahir dan akan terus berkembang. Bagian B, sinus maksila. Sinus ini terletak di area dekat pipi dan sudah muncul sejak awal lahir, sama seperti sinus etmoidal. Sinus maksila juga akan terus berkembang. Selanjutnya, bagian C, sinus frontalis. Sinus frontalis terletak di area dahi. Berbeda dari dua sinus sebelumnya. Sinus ini tidak muncul sejak awal kelahiran dan baru terbentuk pada usia sekitar 7 tahun. Bagian D, sinus sphenoidal. Terletak paling dalam di bagian sinus-sinus lainnya. Sinus sphenoidal tersembunyi di balik rongga hidung, sehingga sinus ini pun biasanya baru terbentuk saat seseorang sudah memasuki usia remaja. Lanjut, fungsi hidung dan cara kerjanya. Tidak hanya sebagai alat pernapasan, hidung juga berperan dalam pengecapan, bahkan sistem pertahanan tubuh. Yang pertama, fungsi hidung dalam sistem pernapasan. Sudah jadi pengetahuan umum bahwa hidung manusia berperan dalam proses pernapasan. Yang kedua, fungsi hidung dalam sistem pertahanan tubuh. Di rongga hidung, udara juga melalui proses penyaringan. Proses ini dilakukan oleh lendir lengket yang terdapat di membran mukosa. Lendir tersebut akan menangkap debu, bakteri, maupun partikel-partikel penyebab penyakit. Lanjut, yang ketiga, fungsi hidung sebagai indera penciuman. Hidung juga berfungsi sebagai indera penciuman. Kemampuan ini merupakan salah satu
dari sekian banyak cara tubuh untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal yang sedang terjadi di sekitar kita. Hidung kita bisa mencium bau-bau tertentu karena di dalamnya terdapat reseptor yang sensitif terdapat partikel bau di udara. Yang keempat, fungsi hidung dalam membantu pengecapan makanan. Banyak orang berpikir bahwa organ yang berkaitan dengan pengecapan makanan hanyalah lidah, padahal hidung juga memiliki peran yang penting agar kita bisa merasakan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Lanjut, rincian anatomi kulit manusia serta fungsi dan kerjanya. Pengertian kulit. Kulit merupakan organ terluas di tubuh manusia. Jika dibentangkan, kulit tubuh orang dewasa memiliki luas sekitar 2 meter persegi, bisa menutupi sebuah pintu. Luasnya, kulit kita berfungsi untuk melindungi setiap otot, jaringan, serta organ-organ penting dalam tubuh. Kulit juga berfungsi untuk membantu mengatur suhu tubuh sekaligus sebagai indera peraba. Lanjut, epidermis. Di sini ada gambar epidermis dan bagian-bagiannya. Lanjut, epidermis adalah lapisan kulit pertama dan yang terluar. Satu-satunya lapisan kulit yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Anatomi kulit epidermis sebagian besar dibentuk oleh lapisan keratinosit yang memproduksi keratin. Lanjut, epidermis itu sendiri kemudian dibagi menjadi 5 lapisan, yaitu yang pertama, stratum basal, tempat produksi keratinosit yang utama. Yang kedua, stratum spinosum, keratinosit yang terbentuk kemudian berkaitan dengan sambungan interseluler yang disebut dengan desmosom. Yang ketiga, stratum granulosum, tempat sel-sel kulit menghasilkan lemak dan molekul lainnya. Yang keempat, stratum lucidum, berfungsi untuk memproduksi keratin yang lebih banyak. Dan yang terakhir, stratum corneum, lapisan epidermis teratas yang tetap memproduksi keratin. Lanjut, keratinosit biasanya membutuhkan waktu antara 30 sampai 40 hari untuk melakukan perjalanan dari stratum basale ke stratum corneum. Ada 3 juga lapisan sel non keratinosit yang menghubungi epidermis, yaitu yang pertama, melanosit, bertanggung jawab dalam memproduksi melanin atau pigmen pemberi warna kulit. Semakin banyak melanin yang diproduksi, warna kulit akan semakin gelap. Produksi melanin dipengaruhi oleh genetik Anda. Yang kedua, sel Langerhans, berfungsi sebagai sel penghubung dan sistem pertahanan kulit. Yang ketiga, sel Merkel, fungsinya sebagai salah satu reseptor kulit. Ya, lanjut, dermis. Di sini juga ada gambar dan bagian-bagian dermis. Dermis adalah lapisan kulit kedua setelah epidermis. Dermis berfungsi sebagai pelindung dalam tubuh. Strukturnya lebih tebal daripada dermis meski hanya terdiri dari 2 lapisan papiler superficial dan lapisan retikuler. Lapisan retikuler jauh lebih tebal daripada lapisan papiler dan memiliki kumpulan serat kolagen. Lanjut, subkutan atau hipodermis. Lapisan hipodermis adalah lapisan kulit paling terdalam yang juga sering disebut dengan lapisan subkutan atau subkutis. Lapisan subkutan mengandung lemak paling banyak untuk melindungi tubuh serta membantu tubuh untuk menyesuaikan diri dengan suhu luar. Hipodermis juga berperan sebagai pengikat kulit ke otot dan berbagai jaringan yang ada di bawahnya. Lanjut, kita memasuki rincian anatomi lidah manusia serta fungsi dan kerjanya.
Yang pertama, anatomi lidah. Lidah tertutup oleh jaringan berwarna merah muda dan lembab bernama mukosa. Permukaan lidah terasa kasar karena ada ribuan benjolan kecil bernama papila. Papila-papila ini diselimuti oleh sel-sel pengecap. Lidah terhubung dengan frenulum. Jaringan ini seperti tali yang menempel pada bagian bawah. Dan di sini ada gambar lidah dan bagian-bagian lidah. Lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki bagian macam fungsi. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membantu kita berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Lidah terdiri dari sekumpulan otot tanpa tulang yang dilapisi oleh jaringan berwarna merah muda dan bernama mukosa. Secara garis besar, permukaan lidah bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, ujung dan tepi lidah. Sesuai namanya, bagian ini meliputi lidah bagian depan atau ujung serta kanan dan kiri atau tepi. Ujung dan tepi lidah bisa bergerak dengan bebas ke depan, ke belakang, kanan maupun ke kiri. Yang kedua, punggung lidah. Permukaan atas lidah disebut juga dengan punggung lidah. Pada bagian ini terdapat banyak papilae, yaitu bintik-bintik kecil yang memberikan tekstur lidah. Yang ketiga, pangkal lidah. Pangkal lidah menempel pada dasar rongga mulut dan terletak di belakang sehingga tidak bisa dilihat dari luar mulut. Pangkal lidah bisa bergerak, tapi pergerakannya tidak bisa sebebas bagian ujung dan tepi lidah. Lanjut, macam-macam fungsi lidah. Seperti yang sudah disebutkan di atas, lidah memiliki fungsi utama sebagai indera pengecap, alat bantu berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Berikut ini adalah fungsi penjelasan lengkapnya. Pertama, alat pengecap. Semua papilae pada lidah memiliki alat perasa untuk merasakan makanan, minuman, atau apapun yang masuk ke dalam mulut. Secara umum, lidah bisa mengecap 4 rasa utama. Yang kedua, membantu berkomunikasi. Lidah bekerja sama dengan bibir dan gigi untuk membuat suara yang keluar dari dalam tenggorokan menjadi jelas dan mudah untuk dipahami oleh lawan bicara. Yang ketiga, membantu mengunyah makanan karena bisa bergerak bebas di dalam mulut. Lidah berfungsi membantu mengolah makanan dan minuman dari padat menjadi lembek sehingga mudah untuk ditelan. Yang keempat, membantu menelan. Setelah makanan dikunyah dan menjadi halus, lidahlah yang akan mendorong makanan ke dalam tenggorokan, lalu masuk ke dalam lambung dan diolah oleh organ pencernaan. Yang kelima, membantu mengisap. Fungsi lidah sebagai alat bantu mengisap cairan paling jelas terlihat pada bayi. Bayi menggunakan lidahnya untuk mengisap air susu ibu. Yang keenam, membantu menyentuh. Ujung lidah merupakan salah satu bagian tubuh yang paling sensitif, sehingga bisa merasakan tekstur benda atau makanan di dalam mulut. Yang terakhir, yang ketujuh, melindungi mulut dari kuman. Di dasar lidah terdapat kumpulan sel-sel pelindung bernama tonsil lingual. Sel-sel ini berada di belakang rongga mulut. Bersamaan dengan amandel, tonsil lingual bertugas melindungi tubuh dari gangguan kuman-kuman yang bisa masuk melalui mulut. Lidah memiliki fungsi yang sangat penting untuk tubuh kita. Tanpa lidah yang sehat, aktivitas sehari-hari kita pun bisa terganggu. Macam-macam gangguan atau penyakit yang bisa terjadi pada lidah diantaranya bau sariawan, herpes,
stomatitis sehingga kanker lidah. Itulah penjelasan dari tugas anatomi fisiologi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.